Hai sahabat Serizawa, kita kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang menemukan informasi dan teknologi pengubah dunia. Siapa saja mereka? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng. Perkembangan peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang komunikasi dan informasi. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari evolusi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang. Berikut adalah orang-orang yang menemukan informasi dan teknologi pengubah dunia. Satu, William Henry Bill Gates. Lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 saat berumur 12 tahun. Lewat pemrograman sederhana, sosok ini sudah bisa mengembangkan game tic-tac-toe yang memungkinkan pemain bisa bermain melawan komputer. Pada umur 20 tahun, yaitu saat tahun keduanya di Harvard University, dia mengembangkan sebuah algoritma pancake sorting sebagai salah satu solusi dari serangkaian masalah pemrograman yang belum terpecahkan. Saat di Harvard, Gates tidak begitu tertarik dengan kuliah. Ia malah menghabiskan banyak waktunya untuk mengutak-atik komputer milik universitas. Pada tahun berikutnya, MITS Altair 8800, sebuah komputer portable kuno dengan CPU Intel 8080, mulai populer. Gates memandang ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengembangkan software bagi komputer tersebut, yaitu Altair Basic yang kemudian dikenal dengan Microsoft Basic. Akhirnya, bersama Paul Allen, Bill Gates mendirikan Microsoft, sebuah usaha kecil-kecilan perangkat lunak bagi komputer. Seiring berjalannya waktu, nama Microsoft berubah menjadi Microsoft dan tumbuh menjadi perusahaan software raksasa yang memproduksi berbagai software esensial seperti Windows dan Microsoft Office. Microsoft saat ini telah berhasil mengorbitkan Bill Gates sebagai orang terkaya nomor 1 versi Forbes. 2. Stephen Paul Jobs atau yang kita kenal dengan Steve Jobs. Lahir pada tanggal 24 Februari 1955. Karena keluarga biologisnya cukup bermasalah, ia sempat diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs, yang kemudian memberinya nama Stephen Paul. Saat SMU, dia mengikuti kursus sore di Hewlett Packard Company. Karena prestasinya bagus, Stephen lalu dipekerjakan sebagai tenaga part-time di tempat tersebut. Pada usia 17 tahun, setelah lulus SMU, dia kuliah di Red College, tetapi drop out setelah 1 semester. Pada umur 19 tahun, dia bekerja di Atari, sebuah produsen video game, dan bergabung dengan Homebrew Computer Club. Di situ dia mulai dekat dengan Steve Wozniak. Pada usia 21 tahun, tepatnya pada tahun 1976, Stephen Jobs bersama dengan Steve Wozniak dan Ronald Wayne mulai merintis pendirian Apple Computer, sebuah perusahaan rumah tangga produsen komputer rakitan. Setelah melalui proses panjang dan hampir bangkrut karena kalah bersaing dengan IBM dan Windows, Apple saat ini telah berhasil merajai dunia dengan berbagai produk canggihnya, dari iPhone, iBook, hingga sistem operasi kenamaan Macintosh. Sekarang, Stephen adalah pimpinan Apple Computer. Ia juga salah satu orang pertama yang mengkomersilkan GUI, Graphical User Interface, dan mouse yang dikembangkan Xerox. Stephen juga memimpin Pixar Animation Studio, sebuah perusahaan animasi terkemuka produsen film Nemo. Stephen Jobs adalah pria paling kaya nomor 136 versi Forbes. 3. Mark Elliott Zuckerberg. Pemuda ini lahir pada tanggal 14 Mei 1984. Dia mulai mempelajari pemrograman semenjak SMU. Ayahnya sendiri yang mengajarkannya Atari Basic Programming. Waktu itu
saat berumur 18 tahun. Dia berhasil membuat program musik player bernama Synapse Media Player yang menggunakan intelijensi buatan untuk mempelajari kebiasaan penggunanya. Program ini lalu ia publikasikan memperoleh peringkat ketiga di PC Magazine. Microsoft dan AOL mencoba untuk membeli Synapse dan merekrut Zuckerberg, tapi ia justru pergi ke Harvard College pada bulan September 2002 saat berusia 20 tahun. Zuckerberg meluncurkan Facebook dari kamarnya di asrama Harvard, yaitu pada tanggal 4 Februari 2004. Saat itu Facebook hanya sebagai barang Harvard, sampai akhirnya Zuckerberg memutuskan untuk memberitahu teman-temannya di universitas lain yang memiliki kontak sosial dengan Harvard. Dengan bantuan dari teman sekamarnya, Dustin Moskovitz. Dari titik ini, Facebook mulai mendunia dan kemudian dikenal sebagai situs jaringan sosial terbesar yang digunakan oleh lebih dari 500 juta orang. Majalah Vanity Fair telah menobatkan Zuckerberg sebagai orang nomor 1 dari 100 orang paling berpengaruh di era informasi sekarang. Di usianya yang baru 26 tahun, Zuckerberg sudah berada di urutan 212 orang terkaya versi Forbes. Stephen C. Chen lahir pada bulan Agustus 1978 di Taipei, Taiwan. Ketika ia berusia 8 tahun, dia dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Ia belajar River Trail Middle School in Mid Prospect, Illinois, dan kemudian John Hersey High School dan Illinois Math and Science Academy. Kemudian ia kuliah di University of Illinois di Urbana-Champaign. Pada awalnya, Steve Chen adalah seorang karyawan di PayPal, di mana dia bertemu dengan Chad Hurley dan Jawed Karim. Saat berusia 27 tahun, pada tahun 2005, Chen dengan dua rekannya tersebut mendirikan YouTube. Chen juga pernah menjadi seorang karyawan di Facebook, meskipun ia beberapa bulan kemudian memutuskan untuk pisah dan mulai menekuni YouTube. Saat berusia 28 tahun, pada tahun 2006, Chen disebut oleh Business 2EO sebagai salah satu dari 50 orang terpenting dalam bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Chief Technology Officer di YouTube. Pada tanggal 16 Oktober 2006, Chen dan Hurley menjual YouTube ke Google Inc. seharga 1,65 miliar dolar. 5. Larry Page. Larry Page lahir tanggal 26 Maret 1973. Kedua orang tuanya profesor komputer di Universitas Michigan. Ketika kuliah program doktor ilmu komputer di Universitas Stanford, Larry bertemu Sergey Brin. Berdua mereka merancang web pencari pakai komputer murahan. Mereka berdua mengadakan riset kecil-kecilan tentang pendataan database web. Kemudian, dengan sumbangan dana berbagai teman di universitas dan keluarganya, mereka mulai membeli server untuk mengembangkan riset. Saat Larry Page berusia 23 tahun, pada tahun 1996, Google pertama kali diperkenalkan di server lokal Universitas Stanford sebagai mesin pencari internal. Selanjutnya, domain Google mulai didaftarkan dan dikenal dunia pada tahun 1997. Google resmi menjadi sebuah perusahaan saat Larry Page berusia 25 tahun, tepatnya pada tahun 1998. Keberhasilan serta efektivitas algoritma PageRank dan pengembangan web crawler yang dikembangkan mereka berdua membuat Google tumbuh menjadi perusahaan teknologi raksasa yang mengorbitkan Larry Page sebagai orang terkaya nomor 27. Sementara Sergey Brin berada di urutan 26. Google tidak hanya membuat Larry menjadi kaya, tetapi juga menjadikannya sebagai orang yang cukup berpengaruh dan disegani dunia. Nah, itulah sahabat Seri Jawa, orang-orang yang menemukan informasi dan teknologi pengubah dunia. Menurut sahabat Seri Jawa bagaimana? Tulis di komentar ya. Untuk menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng. Terima kasih.